Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 11 mata kuliah kajian morfologi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hamdani MPD. Di sini kami akan mempresentasikan penggolongan kata menurut Goldscaraf. Kelompok 11 ini beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri sebagai moderator, Ane Nabila Nuraini, yang kedua ada Irma Alawiyah, yang ketiga ada Sofia Fauziah Raihani, dan yang keempat ada Sopian Hidayat. Pembagian jenis kata menurut Goldscaraf di sini ada 4. Yang pertama ada kata benda, yang kedua ada kata kerja, dan ketiga ada kata sifat, dan yang terakhir ada kata tugas. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Materi pertama yaitu kata benda yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Nomina atau kata benda secara filosofi dibatasi sebagai nama dari semua benda dan segala sesuatu yang dibendakan. Menurut wujudnya, kata benda dibagi atas kata benda konkret dan kata benda abstrak. Kata benda konkret yaitu nama dari benda-benda yang dapat ditangkap dengan panca indera. Kata konkret dapat dibagi menjadi nama diri, nama benda, nama zat, nama alat, dan nama jenis. Selanjutnya ada kata benda abstrak, adalah nama-nama benda yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera. Kata benda abstrak dapat dibagi menjadi nama sifat, nama keadaan, dan nama perbuatan. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri nomina bahasa Indonesia. Yang pertama ada bentuk morfologis. Dari sudut bentuk kata, semua kata yang mengandung morfem, terikat atau imbuhan kean, peran, pean, misalnya perumahan, perbuatan, kecantikan, pelari, dan jembatan. Namun di samping itu harus diingat bahwa ada sejumlah besar kata yang tidak dapat ditentukan sebagai kata benda dari segi bentuk seperti meja, kursi, rumah, pohon, dan kayu. Yang kedua ada kelompok kata. Kedua kelompok kata benda seperti disebutkan di atas dapat mengandung suatu ciri struktural yang sama, yaitu dapat diperluas dengan yang ditambah kata sifat, misalnya pelari yang cepat, ayah yang baik. Jadi, kata benda adalah semua kata yang dapat diterangkan atau diperluas dengan yang dan kata sifat. Yang ketiga yaitu ada derivasi atau transposisi. Derivasi atau transposisi adalah suatu proses untuk mengubah identitas leksikal sebuah kata, baik dengan memindahkan kelas katanya maupun tidak memindahkan kelas katanya. Derivasi ini memiliki dua, yaitu ada derivasi internal. Derivasi internal adalah suatu proses perubahan identitas sebuah kata benda tanpa pemindahan kelas katanya. Jadi kala itu tetap berstatus kata benda, tetapi identitas leksikalnya berubah. Contohnya pangkal, pangkalan, laut menjadi lautan. Yang kedua ada derivasi denominal. Proses yang disebut derivasi denominal adalah suatu proses mengubah sebuah kata benda ke kelas kata yang lain, baik ke kata kerja atau verba denominal maupun ke kata sifat atau adjektif denominal atau ke atas tugas, yaitu adverbial denominal. Di sini ada verba denominal. Sebuah kata benda dapat mengalami perubahan kelas katanya menjadi kata kerja dengan menggunakan prefiks me, ber, atau sufiks kan, i, atau gabungan antara prefiks dan sufiks tersebut. Terus ada adjektif denominal. Beberapa derivasi denominal dapat menghasilkan
adjektif walaupun dalam jumlah terbatas. Yang terakhir ada adverbial denominal. Bila kata sifat yang diturunkan dari kata benda sangat terbatas, adverbial yang diturunkan dari kata benda lebih terbatas lagi jumlahnya. Yang terakhir ada nominalisasi atau disebut juga substantivasi, adalah suatu proses perubahan kelas kata, yaitu dari kelas kata lain menjadi kata benda. Berdasarkan kelas katanya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu nomina deverbal dan nomina deadjektifal. Nomina deverbal adalah proses perubahan kelas kata dengan dasar verba menjadi nomina. Nomina deadjektifal dari sebuah deadjektiva dapat dilakukan derivasi untuk memperoleh sebuah kata benda deadjektifal. Yang keempat ada pembagian nomina. Tata bahasa tradisional membagi-bagi kata benda atas kata benda konkret dan kata benda abstrak. Dari sudut bentuk, nomina dapat dibagi atas nomina asli atau nomina monomorfemis dan nomina turunan atau nomina polimorfemis. Di pihak lain, nomina dapat dibagi berdasarkan keanggotaannya, yaitu nomina atau kata benda, pronomina, dan artikula. Yang kelima ada pronomina atau kata ganti. Adalah kata-kata yang dipakai untuk menggantikan nomina atau kata yang digunakan dalam hubungan atau posisi tertentu. Pronomina di sini ada 6, yaitu yang pertama pronomina personalia atau kata ganti orang. Adalah kata-kata yang secara khusus menggantikan orang atau manusia dalam posisi tertentu untuk menghindari pengulangan yang tak perlu. Yang kedua ada pronomina posesiva atau kata ganti milik. Adalah kata yang berfungsi menggantikan orang dalam kedudukan sebagai pemilik. Karena itu dalam bahasa Indonesia sebenarnya tidak ada kata ganti milik. Ternyata apa yang lazim disebut sebagai kata ganti milik itu tidak lain dari kata ganti orang juga yang mengemban fungsi pemilik, seperti halnya nomina biasa. Yang ketiga yaitu ada pronomina demonstratif atau kata ganti penunjuk, adalah kata yang menunjuk di mana terdapat suatu benda. Yang keempat ada pronomina relatif atau kata ganti penghubung, adalah kata-kata yang menghubungkan anak kalimat dengan sebuah kata benda yang terdapat dalam induk kalimat. Yang kelima ada pronomina interrogatif atau kata ganti penanya, adalah kata-kata yang menanyakan tentang benda, orang, atau sesuatu keadaan. Yang terakhir ada pronomina indeterminatif atau kata ganti tak tentu, adalah kata-kata yang menggantikan atau menunjukkan benda atau orang dalam keadaan yang tidak tentu, tidak pasti atau umum. Selanjutnya yang keenam yaitu artikula atau kata sandang dimasukkan sebagai subkelas kata benda karena ia merupakan bagian dari kata benda yang berfungsi sebagai penentu kata benda tersebut. Artikula di sini memiliki fungsi yaitu yang pertama menentukan kata benda dan menominalisasikan suatu kata. Misalnya yang besar, yang kaya, yang miskin, dan sebagainya. Yang ketujuh ada klasifikator. Dalam tata bahasa Indonesia sering disebut sebuah istilah kata bantu bilangan karena kata-kata dimaksud selalu digunakan untuk mendampingi kata bilangan yang menyatakan jumlah suatu barang. Kata-kata semacam ini sebenarnya adalah kata benda biasa. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua yaitu kata kerja yang akan dipaparkan oleh Irma Alawiyah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang kedua ada kata kerja. Kata kerja atau verba biasanya dibatasi sebagai kata-kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan. Tetapi, kata kerja ini mempunyai batasan yang mencakup kata-kata seperti tidur dan meninggal, yang dikenal sebagai kata kerja.
tetapi tidak menyatakan suatu perbuatan atau tindakan, karena batasan mengenai kata kerja lalu disempurnakan dengan menambahkan kata-kata yang menyatakan gerak keadaan atau terjadinya sesuatu, sehingga batasan itu menjadi kata kerja. Nah, kata kerja adalah kata-kata yang menyatakan perbuatan, tindakan, proses, gerak, keadaan, atau terjadinya sesuatu. Yang kedua, ciri-ciri kata kerja. Seperti halnya dengan kata benda, untuk menentukan apakah sebuah kata adalah kata kerja atau tidak, kita mengikuti dua prosedur. Yang pertama, prosedur pencalonan atau yang disebut dengan kelompok kata. Yang kedua, prosedur penetapan atau yang disebut dengan bentuk morfologis. Nah, bentuk morfologis secara potensial semua kata yang mengandung imbuhan me, ber, di, kan, dan di atau penggabungannya dapat dicalonkan sebagai kata kerja. Ada sejumlah kata kerja yang tidak mengandung bentuk-bentuk itu, tetapi secara tradisional dimasukkan dalam kelompok kata kerja, misalnya tidur, bangun, mandi, dan yang lainnya. Yang kedua, kelompok kata. Segala macam yang dapat diperluas dengan kelompok kata dengan plus kata sifat adalah kata kerja. Misalnya, ia berjalan dengan cepat, gadis itu menyanyi dengan nyaring, anak itu tidak tidur dengan nyenyak. Segala macam kata yang dapat diperluas dengan kelompok kata dengan plus kata sifat adalah kata kerja. Yang ketiga, ada infleksi. Infleksi adalah perubahan bentuk kata tanpa mengubah identitas leksikal kata itu, dengan atau tanpa mengubah kelas katanya. Secara khusus, perubahan bentuk sebuah kata kerja dengan tetap mempertahankan identitas kata kerja itu sama saja artinya dengan mengubah bentuk kata itu, tetapi makna kata seperti yang terkandung dalam kata itu tidak berubah, seperti kata menulis, ditulis, kutulis, kau tulis, kami tulis. Nah, semua variasinya itu berbeda. Nah, tetapi itu ialah infleksi karena identitas kata-kata tersebut sebagai kata kerja dengan pengertian yang ada pada tiap kata itu. Nah, pengertian yang ada pada tiap kata itu tidak berubah kecuali bentuknya terikat yang secara berurutan diganti dengan di, ku, kau, dan kami yang mengubah pengertian pelakunya. Yang keempat, ada derivasi atau transposisi. Derivasi atau transposisi adalah suatu proses perubahan kelas kata dengan atau tanpa pemindahan kelas kata. Nah, yang pertama ada derivasi internal. Derivasi internal adalah perubahan mengubah sebuah verba atau kata kerja menjadi kata kerja, namun identitas leksikalnya atau yang disebut makna katanya berubah. Misalnya, membuat menjadi membuatkan. B. Derivasi deverbal. Derivasi deverbal adalah proses perubahan kelas kata kerja menjadi kelas kata lain, entah yaitu kata benda, kata sifat, ataupun kata tugas. C. Verbalisasi. Verbalisasi adalah suatu proses perubahan kelas kata dari kelas-kelas nonverbal atau yang disebut dengan bukan kata kerja menjadi kata kerja. Kelas kata yang bisa diubah menjadi kata kerja adalah kata benda atau yang disebut dengan kata kerja denominal atau verba denominal, dan kata sifat yang disebut dengan kata deadjektifal atau verba deadjektifal. Yang kelima ada pembagian kata kerja. Dalam pembagian kata kerja dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada berdasarkan relasinya dengan objek. Nah, berdasarkan relasinya dengan objek, yang pertama ada kata kerja intransitif. Nah, bila sebuah kata kerja tidak menghendaki pelengkap berupa objek, kata kerja disebut kata kerja intransitif. Yang tidak menghendaki keterangan atau pelengkap apapun, misalnya mandi, menangis, meninggal, berdiri, menari, tertawa, dan kehujanan. Yang kedua ada kata kerja transitif.
Kata kerja transitif adalah kata kerja yang menghendaki sebuah kata yang berfungsi sebagai objek. Yang ketiga ada kata kerja apoterik. Kata kerja ini merupakan kata kerja yang dapat menghendaki objek dan dapat pula tidak menghendaki objek, misalnya makan, minum, ataupun membaca. Yang kedua, berdasarkan kompleksitas morfemnya. Yang pertama ada kata kerja monomorfemis. Kata kerja monomorfemis adalah kata kerja yang tidak mengandung imbuhan karena selalu berbentuk morfem dasar. Yang kedua, kata kerja poliomorfemis. Kata kerja ini adalah kata kerja yang terdiri atas dua morfem atau lebih, dapat berbentuk satu morfem dasar dengan satu atau lebih morfem terikat, atau dua morfem dasar dengan satu atau lebih morfem terikat. Yang ketiga, berdasarkan fungsinya sebagai predikat. Yang pertama ada kata kerja penuh. Kata kerja penuh adalah kata kerja yang langsung berfungsi sebagai predikat tanpa bantuan dari kata-kata lain. Yang kedua, kata kerja bantu. Kata kerja bantu adalah semacam kata kerja yang menduduki fungsi khusus terhadap sebuah kata kerja utama. Ada 3 macam kata kerja bantu yang dapat dirangkaikan bersama-sama untuk membatasi kata. Nah, yaitu dalam suatu urutan tertentu, yaitu keharusan, kemampuan, ataupun keinginan. Cukup sekian pemaparan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Irma yang sudah memaparkan materi kedua. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yaitu kata sifat yang akan dipaparkan oleh Sofia Fauziah Rayhani. Kepadanya saya persilahkan. Materi yang kedua yaitu kata sifat. Kata sifat menurut tata bahasa tradisional dibatasi sebagai kata yang menyatakan sifat atau keadaan dari suatu nomen, kata benda, atau suatu pronomen. Misalnya tinggi, rendah, lama, dan baru. Malah terdapat juga batasan lain sebagai berikut. Kata sifat adalah kata yang memodifikasi, yaitu mengkualifikasi, menerangkan, atau membatasi sebuah nomina atau pronomina. Struktur adjektiva dalam bahasa Barat berbeda dengan struktur adjektiva dalam bahasa Indonesia. Adjektiva dalam bahasa Barat selalu harus selaras dengan kata benda yang diterangkannya, atau asas konkordansi dalam 3 hal, yaitu dalam kasusnya, dalam jumlahnya, dan dalam jenis katanya. Adapun adjektiva selanjutnya dapat mengambil bentuk-bentuk khusus bila ditempatkan dalam tingkat-tingkat perbandingan atau gradus komparasionis untuk membandingkan satu keadaan atau sifat pada suatu benda dengan benda yang lain. Taraf-taraf perbandingannya adalah tingkat biasa, tingkat lebih, dan tingkat paling atau gradus superlatif. Yang kedua ada ciri-ciri kata sifat bahasa Indonesia. Batasan seperti dikemukakan tata bahasa tradisional tidak dapat digunakan karena tidak semua kata yang menerangkan kata benda adalah kata sifat. Kata ayah dalam rumah, ayah bukan kata sifat, walaupun ia menerangkan kata benda. Sebab itu harus dicari ciri kata sifat bahasa Indonesia yang lebih operasional, yaitu menggunakan ciri bentuk dan kelompok kata. Nah, di sini ada bentuk morfologis. Dari bentuk semua atau hampir semua kata sifat dalam bahasa Indonesia dapat mengambil bentuk sereduplikasi kata dasarnya. Misalnya, tinggi setinggi-tingginya, cepat secepat-cepatnya. Dengan menggunakan kaidah di atas, tiap orang dapat menerapkan apakah sebuah kata itu kata sifat atau tidak. Misalnya, apakah kata-kata teliti, buruk, mahal, dan pahit itu kata sifat atau tidak. Secara morfologis, ternyata kata-kata itu dapat dibentuk mempergunakan kaidah di atas. Lalu yang kedua ada kelompok kata. Segala kata yang sudah dicalonkan sebagai kata sifat dalam prosedur bentuk kata dan yang tidak dapat ditetapkan dengan prosedur itu, ternyata dari segi kelompok dapat diterangkan dengan kata lebih, paling, dan amat. Misalnya, kelompok 1 lebih besar, besar sekali, paling besar, amat besar. Lebih tinggi, tinggi sekali, paling tinggi, amat tinggi. Kelompok 2 lebih menyusahkan, menyusahkan sekali. Lebih kekanak-kanakan sekali.
Lalu yang ketiga ada macam-macam kata sifat. Dari sudut bentuk telah disinggung di atas bahwa ada kata sifat monomorfemis dan kata sifat polimorfemis. Kita juga dapat membagi kata sifat atas kelompok semantik yang dukungnya. Berdasarkan segi semantik, kata sifat dapat dibagi atas yang pertama deskripsi warna, deskripsi ukuran, deskripsi suasana hati, deskripsi kualitas, dan deskripsi pencerapan. Lalu yang keempat ada derivasi atau transposisi. Kata sifat dapat mengalami derivasi atau transposisi, yakni mengalami perubahan identitas leksikalnya. Perubahan identitas leksikal ini dapat berupa derivasi internal, derivasi adjektival, dan adjektivasi. Yang pertama, derivasi internal yang terjadi dalam bentuk perubahan sebuah kata sifat dengan memperoleh imbuhan-imbuhan yang mengubah identitas leksikalnya. Namun bentuk yang baru itu masih tetap berada dalam kelas kata sifat. Derivasi internal ini biasanya mengambil konfiks ke-an, misalnya besar kebesaran, tinggi ketinggian. Lalu B, derivasi adjektival adalah proses perubahan identitas leksikal sebuah kata sifat dengan mendapat afiksasi tertentu sehingga memindahkan kelas kata sifat itu ke kelas kata yang lain. Derivasi adjektival dapat menghasilkan verba adjektival, dapat menghasilkan verba nomina adjektival, dan kata tugas adjektival. Yang pertama ada verba adjektival. Derivasi adjektival yang menghasilkan kata kerja dapat dilakukan dengan menambahkan afiks ver, memper, dan mekan. Derivasi ini disebut juga sebagai verbalisasi seperti tinggi, pertinggi, mempertinggi, meninggikan, rendah, perendah, memperendah, merendahkan. Lalu yang kedua ada nomina adjektival. Derivasi adjektival yang menghasilkan kata benda dapat dilakukan dengan menambah imbuhan pe, ke, an, dan nya, atau tanpa pengimbuhan yaitu dengan posisi atau dengan menggunakan artikel si dan sang di depan kata sifat. Lalu yang ketiga ada kata tugas adjektival, di mana pembentukan kata tugas yang diturunkan dari kata sifat jarang atau hampir tidak pernah terjadi. Dalam tata bahasa lama sering dikemukakan bahwa frasa seperti dengan senang dan dengan cepat dimasukkan sebagai adverbia, yaitu sebuah subkelas dari kata tugas. Lalu yang ketiga ada adjektivisasi. Derivasi jenis terakhir adalah derivasi kelas kata lain menjadi kata sifat. Derivasi ini dapat menghasilkan kata-kata sifat yang berupa adjektif, deverbal, denominal, dan adjektif deverbial. Adjektif deverbal sebenarnya merupakan kata turunan yang diproses secara tak langsung dari satu kelompok adjektif yang menyatakan suasana hati. Kata-kata sifat itu pertama-tama diderivasikan menjadi kata kerja. Baru dari kata kerja diderivasikan lagi menjadi kata sifat. Lalu ada adjektif denominal. Kata-kata sifat khususnya yang menyangkut warna dalam bahasa Indonesia asli hanya terdiri atas beberapa kata saja, yaitu hitam, putih, merah, hijau, biru, dan kuning. Lalu yang ketiga ada adjektival adverbial. Masalahnya adalah apakah ada kata sifat yang dapat diturunkan dari adverbial? Pertanyaan ini muncul karena adverbial termasuk dalam kelas kata tugas yang sukar mengalami perubahan bentuk. Lalu yang kelima ada tingkat perbandingan. Kata-kata sifat secara khusus dapat ditempatkan dalam tingkat perbandingan atau gradus comparationis untuk membandingkan suatu keadaan dengan keadaan yang lain, atau membandingkan suatu benda dengan benda yang lain, atau suatu tindakan dengan tindakan yang lain. Perbandingan itu dapat dilakukan dengan yang pertama ada tingkat biasa. Perbandingan dalam tingkat biasa umumnya dinyatakan dengan 3 kelompok frasa. Yang pertama ada sama plus kata sifat plus dengan. Yang kedua ada kata sifat plusnya plus sama dengan.
Yang ketiga ada se plus kata sifat. Lalu B, tingkat lebih. Perbandingan dalam tingkat lebih menyatakan kualitas sebuah objek lebih tinggi dari objek lain yang diperbandingkan. Untuk menyatakan perbandingan tingkat lebih, biasanya digunakan frasa lebih plus kata sifat plus daripada. Lalu, atau kurang plus kata sifat plus daripada. Tingkat lebih dapat divariasikan sehingga dapat diturunkan 2 peringkat, yaitu lebih kurang atau plus kata sifat daripada. Lebih plus kurang kata sifat plus lagi daripada. Lalu C, tingkat paling. Perbandingan dalam tingkat paling biasanya dinyatakan dengan frasa paling plus kata sifat plus dari atau ter plus kata sifat. Seperti halnya dengan tingkat biasa yang menggunakan se. Tingkat paling menggunakan ter tidak dipakai pada kata sifat yang berafiks. Lalu D, yaitu tingkat elatif. Tingkat elatif adalah suatu tingkat yang sangat tinggi derajatnya tanpa dibandingkan dengan objek yang lain. Lalu yang keenam ada numeralia sebagai subkelas adjektiva. Kata bilangan numeralia menurut batasan tradisional adalah kata-kata yang menyatakan jumlah atau satuan kumpulan benda atau urutan tempat dari nama-nama benda. Batasan tradisional ini menunjukkan bahwa secara fungsional kata bilangan dan kata sifat memiliki kesamaan karena sama-sama menjelaskan kata benda. Lalu yang ketujuh yaitu macam-macam kata bilangan. Ada 2 macam sistem kata bilangan dalam berbagai bahasa di dunia, yaitu sistem desimal dan sistem quinal. Menurut sifatnya, kata bilangan dapat dibagi atas kata bilangan utama, yang dimana kata bilangan yang memberi keterangan mengenai jumlah barang atau hal. Lalu yang B, kata bilangan tingkat. Kata bilangan tingkat atau numeralia ordinalia adalah kata bilangan yang menjelaskan dalam urutan keberapa sebuah benda berada. Kata bilangan tingkat dibentuk dengan menggunakan kata bilangan utama yang diberi prefiks ke, kecuali untuk urutan 1 digunakan juga kata pertama yang diserap dari bahasa Sanskerta. Lalu C, kata bilangan kumpulan, yang dimana yaitu bilangan yang menjelaskan berapa satuan himpunan barang atau hal, yakni berapa banyak barang yang terdapat dalam satu himpunan. Lalu D, kata bilangan tak tentu. Kata bilangan tak tentu adalah kata bilangan yang menjelaskan jumlah barang atau hal yang tidak diketahui jumlahnya secara pasti. Lalu yang kedelapan ada ciri-ciri kata bilangan. Walaupun tidak memiliki ciri-ciri yang jelas seperti kata sifat, dapat dicatat beberapa ciri-ciri kata bilangan sebagai berikut. Yaitu A, bentuk morfologis. Dari segi bentuk, kata bilangan utama tidak mengalami perubahan bentuk. Kata bilangan tingkat dibentuk dari kata bilangan utama dengan pengimbuhan prefiks ke, sementara kata bilangan kumpulan dapat dibentuk dengan 2 macam pengimbuhan, yaitu dengan prefiksasi ke atau ber. Pengimbuhan ke dapat digunakan pada semua benda atau nama, sedangkan ber hanya dipakai pada manusia. Lalu B, kelompok kata. Yang pertama ada kata bilangan utama, kedua ada kata bilangan tingkat, yang ketiga, yang terakhir yaitu kata bilangan kumpulan. Lalu yang kesembilan yaitu kata bilangan serapan. A, bilangan paling tinggi yang dikenal orang-orang Nusantara dahulu hanya sampai ribuan. Oleh karena kontak dengan negeri-negeri lain, terutama India, mereka menerima bilangan yang lebih tinggi dari ribuan, yaitu kata laksa, keti, dan juta. B, bilangan yang lebih besar dari 1 juta dipinjam dari istilah-istilah barat, namun perlu diperhatikan bahwa ada 2 sistem yang biasa digunakan, yaitu sistem Prancis dan Amerika, yang diikuti Indonesia, dan sistem Inggris dan Jerman. C, kata bilangan biasanya ditulis dengan angka Arab, dan dalam hal-hal tertentu dipergunakan juga angka Romawi. Yang ke-10 yaitu kata bantu bilangan. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, kata-kata bilangan utama, tingkat, dan kumpulan secara frasiologis dapat diperluas atau diperjelas dengan kata-kata bantu bilangan yang menjelaskan atau membatasi jenis barang dalam jumlah tadi. Kata-kata semacam ini disebut kata bantu bilangan. Kata bantu bilangan lebih banyak berfungsi sebagai
Klasifikator, yakni melakukan pengelompokan atas nomina yang dijelaskannya. Terima kasih banyak Sophia. Selanjutnya kita masuk ke materi keempat, yaitu kata tugas yang akan dipaparkan oleh Sopyan Hidayat. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Penggolongan kata secara non-tradisional menurut Goris Kerap yang keempat, yaitu kata tugas. Partikel atau kata tugas merupakan salah satu jenis kata dalam tata bahasa formal bahasa Indonesia yang hanya memiliki makna gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal. Artinya, makna dari kata tugas akan menjadi jelas ketika dihubungkan dengan kata lain dalam sebuah kalimat. Dari segi bentuk, umumnya kata tugas sukar sekali mengalami perubahan bentuk. Kata-kata seperti dengan, telah, dan, tetapi, dan yang lainnya itu tidak bisa mengalami perubahan. Tetapi di samping itu, ada segolongan kata yang jumlahnya sangat terbatas. Walaupun termasuk kata tugas, dapat mengalami perubahan bentuk. Misalnya, tidak, sudah, dapat berubah menjadi menidakkan, menyudahkan. Dari sekelompok kata, kata tugas hanya memiliki tugas untuk memperluas atau mengadakan transformasi kalimat. Kata-kata tugas tidak dapat menduduki fungsi pokok dalam sebuah kalimat. Nah, fungsi-fungsi pokok seperti subjek, predikat, dan objek itu diduduki oleh ketiga jenis kata lain. Salah satu ciri lain yang dapat dipakai sebagai pegangan untuk menentukan kata tugas, yaitu kalau kata benda, kata sifat, dan kata kerjanya dapat membentuk kalimat dengan sepatah kata dari jenis kata itu. Maka kata tugas umumnya tidak demikian. Nah, sebagai suatu tutur yang lengkap, kita dapat mengatakan seperti cepat, atau rumah, dan tidur, dan lain-lain. Meninjau dari uraian tersebut, kata tugas terbagi atas dua macam. Yang pertama yaitu kata tugas yang mufalen atau bernilai 1, yaitu semata-mata bertugas untuk memperluas kalimat. Misalnya, dan, tetapi, sesudah, di, ke, dari, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kata tugas yang ambivalen atau bernilai 2, yaitu di samping berfungsi sebagai kata tugas monovalen, dapat pula bertindak sebagai jenis kata lain, baik dalam bentuk suatu kalimat minim maupun merubah bentuknya, misalnya sudah, tidak, dan yang lain-lainnya. Nah, dengan demikian, fungsi kata tugas adalah merubah kalimat yang minim menjadi kalimat transformasi. Kerap memasukkan partikel ke dalam golongan kata tugas seperti kah, tah, lah, pun. Nah, Kerap pun menyebutkan kata-kata tersebut dengan sebutan partikel penentu atau pengeras. Berdasarkan peranannya, kata tugas dapat dibagi menjadi 5 subkelompok. Yang pertama yaitu preposisi atau kata depan. Secara sistematis, preposisi atau kata depan adalah kata tugas yang menandakan hubungan makna antara konstituen di depan preposisi tersebut dan konstituen di belakangnya. Contoh, di, ke, dan dari. Yang kedua yaitu konjungsi. Konjungsi atau kata hubung menaungi kata-kata yang dapat menghubungkan dua satuan bahasa yang setara maupun tidak. Nah, perhatikan dua kalimat di bawah ini. Ali dan Mahmud berencana untuk makan siang bersama. Nah, dalam kalimat tersebut ada kata dan yang merupakan sebuah konjungsi atau penghubung dua satuan bahasa yang tidak setara. Yang ketiga yaitu artikula. Artikula merupakan kata tegas yang membatasi makna nomina. Ada 3 jenis artikula. Yang pertama, artikula yang bersifat gelar. Yang kedua,
yang mengacu pada arti kelompok, dan yang ketiga yaitu artikula yang menominalkan. Artikula yang bersifat gelar lazimnya berkata dengan seseorang atau hal yang dianggap bermartabat. Contoh artikula pada jenis ini adalah sang, sri, hang, dan dang. Kemudian yang keempat yaitu interjeksi. Nah, kelas kata ini disebut juga sebagai kata seru. Nah, interjeksi bertugas untuk menegaskan perasaan penulis atau pembicara. Yang terakhir yaitu partikel penegas. Dalam bahasa Indonesia ada 4 partikel penegas, yakni lah, kah, tah, dan pun. Secara umum, konjungsi atau kata penghubung terbagi menjadi 2, yaitu kata penghubung koordinatif dan kata penghubung subordinatif. Kata penghubung koordinatif berfungsi menghubungkan kata atau kalimat yang berkedudukan setara, sedangkan kata penghubung subordinatif menghubungkan kata atau kalimat yang memiliki kedudukan tidak setara. Contohnya, ibu membeli buah dan sayur di pasar, yang merupakan konjungsi koordinatif, dan ayah rajin berolahraga agar tetap bugar, yang itu menunjukkan konjungsi subordinatif. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian pemaparan materi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih banyak untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.